menjelang tidur nih ya, ini masih antara sadar nggak sadar, itu tiba-tiba si Sinta ini dengar kayak ada langkah berat gitu. Pek, 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 pek. Itu bener-bener kayak apa ya, sesuatu yang besar lagi nginjak tanah gitu. Duk, pek, 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 kayak gitu. Dan arahnya itu mendekat ke tenda, mereka, kayak keburu-buru gitu. Pek, 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 pek. Setelah sampai di tenda gitu ya, itu kayak tenda itu kayak dikebrak, brak, pulang, jangan tidur sini, gitu. Suara itu tuh bilang kayak gitu. Halo teman-teman semua. Di video kali ini akan menceritakan tentang pengalaman Sinta waktu naik ke Gunung Arjuno via Purwosari. Teman-teman kalau misalnya ingin berbagi cerita juga, teman-teman bisa kirim ke alamat email channel Jalan Malam official@gmail.com. Itu nanti ada di deskripsi ya. Bisa berupa file tulisan atau audio. Nanti akan coba saya bawakan ceritanya. Oke, lanjut. Waktu itu Sinta masih kuliah di salah satu universitas yang ada di Malang dan sedang ada tugas kelompok bersama dengan Rizky, Dika, sama Vira. Waktu mereka lagi kerja kelompok bareng di salah satu tempat mereka gitu ya, si Rizky ini sambil kayak pamer gitu, nunjukin foto dia waktu naik ke Gunung Arjuno itu via Purwosari ke semuanya. Ditunjukin ada beberapa foto gitu. Dan si Rizky ini sebenarnya ada apa ya, rasa tertarik gitu sama Sinta. Dan dia berusaha untuk lebih dekat dengan Sinta. Waktu lagi nunjukin foto-foto kayak gitu, karena si Sinta ini juga merasa penasaran, dia itu tanya ke Rizky, emang kamu udah sering ya naik ke gunung? Rizky itu jawab terus, enggak sih, ini baru pertama kali. Dan Arjuno via Purwosari ini baru pengalaman pertama buat aku gitu. Dan sebenarnya aku juga pengen ngajak kalian semua buat naik lagi ke Arjuno via Purwosari. Nggak usah khawatir deh, nanti aku yang tanggung jawab semua, dari rute segala macem, nanti aku yang nentuin gitu. Akhirnya mereka berempat ini sepakat, teman-teman. Mereka sepakat buat naik ke Gunung Arjuno via Purwosari. Itu karena yang lain juga apa ya, juga pingin, juga penasaran juga gimana rasanya naik gunung gitu. Kemudian disepakati hari Jumat mereka bakalan naik ke Arjuno. Hari H tiba, si Rizky datang jemput Sinta. Terus mereka menuju ke salah satu pom yang ada di Kota Malang. Di Kota Malang ini jadi tempat yang apa ya, disepakati untuk kumpul gitu, titik kumpulnya mereka berempat. Mereka berdua datang di situ ya, tapi si Dika sama Vira nggak kelihatan. Ditunggu gitu beberapa menit, 10 menit, 15 menit, nggak ada apa ya, nggak kelihatan sama sekali gitu, nggak datang. Akhirnya si Rizky berusaha untuk hubungi gitu ya, via chat, ditelepon juga, tapi benar-benar nggak ada respon sama sekali. Itu sampai setengah jam. Akhirnya si Rizky ini telepon ke si Dika.
diangkat. Si Dika bilang, eh, aduh maaf nih Dik, aku kayaknya nggak jadi ikut, soalnya lagi berantem sama Vira, kayak gitu. Akhirnya obrolan selesai, Dika sama Rizky disampaikan ke Sinta. Sinta ngomong, loh terus gimana? Masa kita cuma berdua naik ke atas? Ya udah nggak apa-apa Sin, kan ada aku. Nanti juga di sana pasti banyak yang naik ke atas. Nggak usah khawatir deh. Lanjut aja berdua nggak apa-apa, nggak masalah. Udah tanggung juga kita udah sampai di sini gitu. Udah bawa carrier juga. Akhirnya Sinta juga mikir-mikir kan. Sayang juga kalau harus balik. Akhirnya setuju untuk ya udah deh kita lanjut aja berdua nggak apa-apa. Meskipun agak ragu ya si Sinta ini karena rencana awalnya itu berempat, sekarang tinggal berdua. Akhirnya mereka berdua lanjut berangkat ke arah Gunung Arjuna via Purwosari gitu ya. Akhirnya mereka sampai di desa sebelum masuk pos perizinan ya, namanya desa Tambak Watu. Mereka di situ lanjut, akhirnya begitu sampai di pos perizinan, taruh motor, parkir, langsung menuju tempat registrasi gitu, buat ngurus izin dan segala macamnya. Dia Rizky yang ngurus semuanya. Di situ dia daftar, bayar sekian sekian. Udah akhirnya mereka siap untuk naik ke atas. Sinta ini bawa carrier kapasitas 50 liter, sedangkan Rizky itu bawa sekitar kapasitas 75 literan lah. Sebenarnya Sinta ini apa ya, ragu, kurang nyaman juga kalau cuma naik berdua sama si Rizky, karena menurut Sinta ini Rizky tipikal orang yang egois gitu. Tapi tetap karena udah terlanjur sampai di sini juga, dia berharap Rizky itu bakalan nunjukin lah sisi baiknya dia gitu. Kan itu udah malam ya ketika mereka naik dari pos registrasi, mulai naik masuk ke hutan gitu. Suasana udah gelap, hening, dan Sinta ini tipikal orang yang penakut dan apa ya, fobia gitu dengan gelap, apalagi sunyi di tengah hutan begitu. Cuman berdua sama si Rizky. Bahkan Sinta itu cerita pernah dibentak sama kakak tingkatnya waktu ospek. Dia tuh sampai pingsan gitu. Apalagi di suasana yang seperti ini, di hutan gelap, sunyi, dan lagi ditambah dia itu nyium bau-bau dupa itu yang nyengat banget. Ya emang kalau di Gunung Arjuna via Purwosari itu kan banyak banget ya tempat-tempat bersejarah, terutama di bagian-bagian situs-situs tertentu itu yang memang dijadikan tempat naruh atau bakar dupa gitu. Nah, bau dupa kayak gitu itu kan bagi yang nggak biasa, yang nggak terbiasa, itu kan akhirnya memunculkan apa ya, perasaan takut gitu ya, rasa ketakutan, karena bau dupa kan identik ya dengan mistis, dengan magis kayak gitu. Jadi Sinta ini bener-bener kayak tertekan gitu ketika jalan pelan gitu ya, naik, karena pengalaman pertama buat Sinta. Dia juga belum pernah sama sekali naik ke gunung, naik jalanan, naik terjal kayak gitu, bawa carrier yang lumayan berat, jalan istirahat, jalan istirahat gitu ya. Bentar Pin, capek nih, istirahat dulu yuk. Itu beberapa kali gitu. Dan responnya si Rizky ini cuma kayak berdiri gitu aja, nunggu. Dan mereka ini jarang banget ngobrol ya. Eh, Sedikit banget mereka ngobrol, itu paling ngobrol yang ya kayak gitu, bilang
minta istirahat si Sinta. Dan tempo mereka istirahat ini nggak lama, baru sebentar gitu, terus si Rizky ngajak lanjut, yuk lanjut lagi yuk. Sinta ini karena saking capeknya ya, itu bilang gitu, bentar deh Riz, pengertian dong, ini kan baru pertama kali aku naik gunung, bentar deh, bentar, tunggu bentar lagi gitu. Dan ekspresi Rizky itu lagi-lagi nggak enak gitu ya, kayak jutek gitu. Udah sih, ayo lanjut dulu, nggak sampai-sampai nanti kita di pos 1. Udah, akhirnya Sinta ini nurut, lanjut mereka jalan. Ketika sampai di pos 1, itu namanya pos Ontobogo ya. Di situ itu ada satu goa kecil. Goanya nggak gede gitu, kecil, dan semacam ada pondokan gitu, nggak kecil juga, yang biasa dipakai untuk beristirahat atau tidur buat para peziarah, pelaku-pelaku spiritual maupun para pendaki ya yang sampai di situ gitu. Di area pondokan itu waktu itu nggak seberapa rame, cuman ada beberapa orang. Terus di salah satu sudut gitu ya, ada beberapa pendaki yang lagi buat api unggun. Mereka duduk di depan api unggun gitu sambil ngobrol-ngobrol. Akhirnya si Rizky ini menuju salah satu area gitu, salah satu sudut, dan di situ ada satu pohon yang nggak terlalu gede, dan dia ini rencananya mau bikin atau bangun tenda itu di situ aja gitu. Lumayan, areanya juga datar. Karena Sinta ini baru pertama kali, nggak ngerti apa-apa, akhirnya nurut aja si Sinta, mau di situ ya nggak apa-apa, meskipun tempatnya itu sebenarnya agak jauh ya dari orang-orang tadi, dari orang-orang yang depan api unggun tadi. Akhirnya barang-barang semua dikeluarin, tenda dikeluarin, mulai bangun tenda mereka. Nah, waktu Sinta ini lagi bantu gitu ya, pasang-pasak buat tenda, Sinta ini nggak sengaja noleh gitu, ngelihat ada sosoknya ini nenek-nenek. Beliau kayak bawa atau gendong gitu ya, kayu sepertinya kayak mau dipakai sebagai kayu bakar, digendong gitu, dan diikatnya pakai selendang. Dan beliau ini ngeliatin Sinta terus gitu. Sinta kan bingung ya, ini ngapain kok diliatin, dan Sinta itu bener-bener nggak ada pikiran aneh-aneh. Ya mikirnya ya udah itu nenek-nenek cari kayu, ya udah gitu. Emang manusia gitu, nggak ada pikiran kemana-mana karena nggak pernah naik gunung. Terus waktu dia pindah gitu ya, ini pasang-pasang sebelah sini, dia pindah ke seberang untuk pasang satunya lagi yang lain gitu, dia nengok lagi ke arah nenek-nenek tadi. Cuman waktu dilihat yang kedua ini, nenek-nenek itu udah nggak ada, udah hilang. Si Sinta juga bingung juga, wah kemana tadi nenek-nenek itu. Tapi dia nggak cerita ke si Rizky, dibiarin aja, pikirnya ya udah nenek-nenek itu mungkin lagi lewat, terus lihat ada kita, liatin bentar, ya wajar aja gitu. Akhirnya setelah selesai, barang-barang dimasukin ke dalam tenda, tas segala macam dibawa ke tenda, mereka juga berdua masuk ke sana. Terus si Rizky bikin minuman hangat gitu, teh sama coklat. Tehnya buat dia dan coklat dikasihkan ke si Sinta. Akhirnya setelah minum, karena kecapean, akhirnya mereka mutusin buat istirahat, tidur gitu. Dan Sinta ini kan apa ya, rencana awal kan berangkat berempat ya,
ada si Dika sama si Vira. Dan sekarang kondisinya mereka cuma berdua di dalam tenda gitu. Dan Sinta ini nggak nyaman berduaan di tenda sama si Rizky. Terus bilang ke Rizky, Riz, itu carrier-nya mending taruh tengah deh, biar ada jarak gitu, biar nyaman kita dalam tenda. Akhirnya udah si Rizky diambil carrier-nya, taruh di tengah-tengah antara mereka berdua. Menjelang tidur nih ya, ini masih antara sadar nggak sadar, itu tiba-tiba si Sinta ini dengar kayak ada langkah berat gitu. Pek 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 pek. Itu bener-bener kayak apa ya, sesuatu yang besar lagi nginjak tanah gitu. Tuk pek 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 kayak gitu. Dan arahnya itu mendekat ke tenda mereka, kayak keburu-buru gitu. Pek 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 pek. Setelah sampai di tenda gitu ya, itu kayak tenda itu kayak digebrak gitu. Brak. Pulang, jangan tidur sini, gitu. Suara itu tuh bilang kayak gitu. Si Sinta kaget, dia langsung bangun. Astagfirullahaladzim, itu tadi apaan gitu. Dia bangunin si Riz gitu. Riz, itu tadi apaan Riz gitu. Hah, kamu juga dengar? Iya, aku dengar. Dan dari situ akhirnya Sinta ini sadar kalau itu tuh bukan mimpi gitu ya, itu kejadian beneran gitu. Karena takut si Sinta ini minta si Rizky buat nengokin, coba deh tengokin, liatin keluar ada siapa gitu. Sebenarnya Rizky ini juga takut gitu, cuman penasaran juga. Akhirnya dia keluar gitu ya, pelan-pelan dia buka resleting tenda, pelan banget. Dilihat itu toleh kanan toleh kiri nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia keluar sama ambil bawa senter gitu, di center ke sekitar, benar-benar nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia masuk lagi ke dalam tenda, terus ngomong ke Sinta, emang tadi dia ngomong apaan sih? Kayaknya kita nggak boleh deh, Riz, tidur di sini. Mending kita pindah aja ke area lain gitu. Ya deh, yuk pindah. Akhirnya mereka berdua itu beberes semua. Yang tadinya tenda udah dipasang, dilipat lagi, dimasukin ke tas. Setengah jam berikutnya udah selesai, nggak ada yang tertinggal. Mereka jalan balik lagi ke arah pondokan tadi. Terus waktu mereka lagi nyari gitu ya, di sekitar pondokan, rombongan yang ngumpul di depan api unggun ini tanya, loh masnya mau kemana? Si Rizky jawab gitu, oh ini mas, mau cari lokasi buat diriin tenda. Loh, bukannya tadi udah bangun tenda di sana? Iya mas. Nah, akhirnya diceritain tuh sama si Rizky. Si rombongan itu responnya gini doang gitu. Wah, mungkin genderuwo itu mas gitu. Ya udah, daripada cari tempat lain buat diriin tenda, mending kalian tidur aja dalam pondokan. Kan emang banyak yang tidur di situ, itu juga ada beberapa orang di dalam gitu, daripada repot bangun tenda lagi gitu. Oh iya deh mas, saya tidur di pondok aja gitu, kata si Rizky. Akhirnya mereka berdua ini masuk ke pondokan, dan di situ emang ada beberapa orang yang udah tidur di situ, istirahat gitu ya. Akhirnya mereka istirahat tidur waktu itu karena kecapean ya. Pagi harinya mereka sempat bikin sarapan gitu, makan berdua. Akhirnya jam 7 mereka mulai lanjut lagi jalan menuju ke pos 2. Mereka jalan gitu ya, jalan pelan. Tetap si Sinta itu beberapa kali minta istirahat bentar Laris, capek gitu. Si Rizky lagi-lagi apa ya, ekspresinya itu kayak nggak enak gitu. Udah yuk jangan lama-lama, biar kita cepet nyampe ke pos 2 juga. Mau nggak mau juga nurut aja si Sinta gitu. Setelah sampai pos 2, Sinta, karena kan di pos 2 itu ada warung gitu ya, Sinta bilang ke Rizky, minum dulu yuk, beli teh hangat, biar lega tenggorokan, sekalian istirahat sebentar gitu. Iya wes, ayo beli minum bentar gitu. Rizky juga setuju gitu ya. Akhirnya mereka minum gitu, beli minum di situ, beli teh hangat.
Selama itu teman-teman ya, si Rizky ini kelihatan kayak diem aja, nggak banyak omong. Kalau nggak Rizka nggak ngajak apa si Sinta ini nggak ngajak omong, bener-bener Rizky ini cuma diem aja. Dan kalau dilihat-lihat, Sinta ini ngerasa kayak si Rizky ini lagi ngambek gitu. Nggak tahu ya ngambeknya kenapa, terus salahnya Sinta ini apa. Sinta bener-bener nggak tahu. Nggak lama gitu setelah minum selesai, mereka lanjut lagi jalan ke pos 3. Nggak sampai 10 menit mereka tuh udah sampai di pos 3. Istirahat bentar, nah, makan cemilan, duduk gitu ya, lurusin kaki. Akhirnya mereka lanjut ke pos 4. Nggak lama di pos 3 ini. Nah, semakin kesini semakin naik, medan mulai semakin terjal. Rizky ini kayak semakin nunjukin gitu sifat egoisnya dia. Beberapa kali itu Sinta minta istirahat, kayak Rizky itu udah jangan lama-lama, nanti nggak sampai-sampai kita gitu. Terus sambil apa ya, ekspresinya itu kelihatan jutek gitu, kayak ketus gitu. Sinta ya namanya baru pertama kali ya, itu lelahnya benar-benar lelah. Dan sedikit ada rasa penyesalan sebenarnya si Sinta ini. Duh, kalau kayak gini aku nggak mau lagi naik gunung, capek gitu pikirnya Sinta. Dia juga ngerasa apa ya, jengkel banget sama si Rizky ini. Katanya dia mau tanggung jawab, tapi kok kayak gini gitu loh. Nggak mau ngertiin kalau si Sinta ini baru pertama kali naik ke gunung. Karena jalannya mereka ini kan pelan gitu ya. Sekitar jam 2 siang mereka mulai masuk ke dalam hutan yang lebih rapat lagi. Dan di sebelah kanan Sinta itu dia ngelihat ada sebuah rumah. Dan kalau menurut Sinta itu rumah ini atau bangunan ini benar-benar kelihatan angker gitu. Benar-benar serem, daya magisnya kayak apa ya, benar-benar kuat gitu, bikin bulu kuduk merinding gitu. Dan itu adalah bangunan kayu, bangunan dari kayu yang di depan bangunan itu ada gapuranya gitu ya. Dan di gapuranya itu ada kayak tulisan aksara Jawa. Sinta juga nggak tahu itu bacanya apa, dia nggak bisa baca aksara Jawa juga gitu. Akhirnya Sinta ngomong, udah tuh, udah Riz, yuk jalan lagi, jangan berhenti sini, takut aku, yuk lanjut aja gitu. Oke deh, yuk lanjut. Sirki juga bilang gitu. Semakin naik ini apa ya, si Sinta ini semakin kayak nggak kerasa apa, mangkel, marah gitu ke si Rizky. Karena bener-bener nggak ada pengertian sama sekali. Minta istirahat bentar, kayak Rizky itu kayak nggak mau gitu. Udah ayo lanjut, ayo lanjut. Bentar lagi kalau kita kebanyakan berhenti nanti nggak sampai-sampai di pos 4. Keburu malam nanti. Ayo udah lanjut aja. Mau nggak mau Sinta kan ngikutin aja gitu ya. Meskipun badan capek, kaki kayak mau putus, dia nurut aja gitu. Ini sekitar pukul 5 mereka sampai di pos 4. Namanya pos 4 ini Eyang Semar gitu. Dan di pos 4 ini udah terkenal gitu ya di kalangan para pendaki. Kalau pos ini punya suasana magis yang benar-benar kuat gitu. Benar-benar terasa. Karena di situ tuh banyak banget patung Semar yang berdiri gitu. Dan di situ juga banyak gitu ya peringatan-peringatan untuk nggak bikin rusuh, nggak bikin rame di area itu gitu. Waktu mereka sampai di pos 4 itu, di sana itu ada 6 pendaki, 2 perempuan dan 4 laki-laki, lagi istirahat.
dan sempat ngobrol gitu ya, tanya-tanya. Ternyata mereka ini asalnya dari Garut. Sekitar setengah jam berikutnya ini, setelah istirahat gitu ya, Rizky ini kekeh gitu, ngotot ngajak lanjut ke pos 5. Karena rencananya Rizky ini kita ngecampnya di pos 5 aja, jangan di sini. Karena di sini ini angker gitu. Karena si Sinta ini masih kecapean, dia ini bilang, bentar Laris, bentar lagi, masih capek banget ini, kasih waktulah bentar buat aku nafas gitu. Kalau kita berhenti kelamaan di sini, nggak sampai-sampai di pos 5, semakin lama nanti kemalaman, nanti kita ke pos 5 gitu. Mereka berdua itu adu argumen, akhirnya adu argumen gitu. Si Rizky kekeh ngotot ayo berangkat sekarang, sedangkan si Sinta ini benar-benar kecapean gitu fisiknya. Akhirnya si Sinta nyuruh si Rizky jalan duluan aja. Ya udah deh, kamu duluan aja, nanti aku nyusul. Oh gitu, ya udah aku duluan aja. Ditinggal sama Rizky si Sintanya di situ. Sintanya sih mikir, udah aku nanti bareng mereka aja, mereka berenam ini pendaki dari Garut ini. Akhirnya Rizky itu berangkat naik sendirian ke atas, si Sinta tetap di situ. Terus rombongan ini tanya ke Sinta, loh mbak, mbak ini berapa rombongan? Cuman berdua mas, kata Sinta gitu. Loh kok masnya berangkat duluan, mbaknya tinggal di sini? Iya, dia biarin deh mas, dia duluan gitu. Nanti aku bareng sama rombongan masnya aja ya gitu, naik ke atas. Loh kita ini mau turun loh mbak, kita bukan mau naik. Sinta kaget di situ, wah mau turun, aduh gimana ya, saya pikir tadi saya ini mau naik. Enggak mbak, kita mau turun. Udah daripada bingung gitu mas, gitu mbak, mending bareng kita aja turun sekalian, daripada mbaknya di sini sendirian kan, atau lanjut naik sendirian. Lebih baik sama kita aja turun lagi, takut nanti ada apa-apa. Sinta bingung di situ, ini turun lagi atau mau naik, lanjut naik ke atas. Mau turun itu bingung gitu, tapi kalau apa ya, kalau mau turun lagi itu nanggung, udah sampai di sini mau naik lagi ini tapi sendirian, bener-bener bingung gitu. Terus Sinta jawab, udah deh mas, nanti gampang, masnya kalau mau turun turun aja nggak apa-apa gitu. Rencananya emang mau turun jam berapa mas? Nanti mbak selepas maghrib kita mau turunnya, kita mau sholat dulu gitu. Oh iya deh mas. Akhirnya waktu maghrib tiba gitu ya, mereka sholat, terus rombongan ini pamit ke Sinta, kita duluan ya mbak ya, beneran mbaknya nggak mau ikut kita aja, mau di sini sendirian. Sinta mikir lagi gitu, kayak bingung gitu ya. Udah nggak apa-apa deh mas, saya di sini aja sendirian, sambil nanti nunggu siapa tahu ada pendaki yang datang gitu. Beneran mbak? Ya kalau nanti beneran ada yang naik, kalau nggak ada mbaknya sendirian loh di sini. Udah deh mbak, ayo ikut kita aja turun lagi, daripada sendirian bahaya loh mbak. Udah mas, nggak apa-apa, kalau masnya mau turun silakan turun aja gitu. Oh iya deh mbak, kalau mbaknya kekeh gitu. Akhirnya ditinggal sama mereka. Si Sinta itu akhirnya sendirian di situ gitu ya, dengan kondisi yang sunyi, sepi, gelap. Ini benar-benar rasa takut itu benar-benar apa ya, menyelimuti gitu. Udah si Sinta ini fobia di situ sendirian di tempat yang kayak gitu. Saking takutnya, saking sedihnya, saking marahnya sama si Rizky, dia nangis di situ. Nangis sesenggukan gitu. Mikir kenapa sih aku kok
naik ke sini, kalau kayak gini aku nggak mau naik lagi. Si Rizky juga gitu, kok tega sih ninggalin aku, pikirnya gitu. Dia nangis gitu sesungguhkan lama gitu. Terus tiba-tiba itu ada nenek-nenek yang kemarin dia lihat, tetep ya, nenek-nenek itu lagi gendong kayu bakar, diikat pakai selendang. Nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba nenek itu udah ada depan Sinta persis gitu. Terus ngomong ke Sinta, udah nak, ayo ikut nenek aja. Kasihan kamu di sini sendirian. Ini pakai bahasa Jawa tapi ya ngomongnya beliau. Kasihan kamu nak di sini sendirian. Udah yuk, ayo ikut nenek aja ke rumahnya nenek. Nggak jauh dari sini. Yuk, ayo nak. Oh, Mbak Sinta ini ya antara sadar dan nggak sadar, ketakutan. Ini dia mikir ini halusinasi atau beneran gitu. Ada nenek-nenek tengah malam, di malam-malam yang kayak gitu di atas gunung. Si Sinta ini nolak gitu. Enggak nek, enggak, saya di sini aja gitu. Si neneknya terus gitu ya berusaha merayu, udah nak, ayo ikut ke rumah nenek aja daripada di sini sendirian, kasihan kamu. Enggak nek gitu. Tetapi tetap sambil nangis gitu Mbak Sintanya. Terus akhirnya si nenek-nenek ini pergi gitu ya, terus hilang gitu. Si Mbak Sinta tetap nangis sesenggukan gitu. Setelah capek nangis, dia ini coba keluarin HP gitu ya, mau ya putar musik lah biar suasana nggak sunyi-sunyi banget gitu, dia sendirian. Begitu waktu mau putar musik, dia ini lihat kok banyak peringatan gitu ya, papan peringatan yang nggak boleh bikin rame gitu, nggak boleh bikin rusuh. Akhirnya nggak jadi, putar musik itu nggak jadi. Dia cuma pakai penerangan, juga penerangan dari HP. Senter dibawa sama si Rizky. Akhirnya nangis lagi dia ini, nangis lagi gitu ya, lumayan lama. Tiba-tiba dari atas ini suara lari gitu, bek 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 bek. Ternyata si Rizky balik turun lagi gitu, langsung menuju Sinta. Dia minta maaf ke Sinta. Aduh Sin, maaf ya Sin, aku tinggalin kamu, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar minta maaf deh, pokoknya aku nggak sadar, aku udah salah ke kamu, aku udah jahat ke kamu, maafin aku ya gitu. Karena masih marah ya si Sinta ini, kayak jengkel gitu. Sinta cuma diem aja gitu. Si Rizky berusaha ngerayu terus gitu. Akhirnya si Rizky bilang gitu ya, setelah agak lama dia bilang, udah deh Sin, kita bangun tenda di sini aja ya, kita tidur di sini gitu. Akhirnya si Rizky bangun tenda. Setelah jadi, diajak Sinta tidur. Akhirnya Sinta mau tuh tidur karena capek banget, kondisi fisiknya capek banget. Dia akhirnya masuk ke dalam tenda. Lagi-lagi menjelang tidur gitu ya, antara sadar nggak sadar, tapi kerasanya Mbak Sinta tuh kayak mimpi dianya itu. Tiba-tiba si nenek-nenek ini datang lagi. Beliau kayak buka resleting tenda gitu ya, terus ngajak si Sinta, udah nak, jangan di sini, jangan tidur di sini, udah ayo ikut nenek aja ke rumah nenek, nggak jauh di sana, lebih hangat, lebih enak, lebih nyaman. Udah ayo nak, ikut nenek, kasihan kamu di sini gitu. Dan waktu itu si Mbak Sinta ini kayak mau gitu, nggak nolak kayak di awal. Dan juga kan Mbak Sinta ini masih kayak jengkel gitu ya sama Mas Rizky, udah ditinggal tadi. Dia marah, masih jengkel. Akhirnya dia mau tuh, barang-barangnya diambil, dimasukin ke tas lagi, keluar ngikutin nenek itu. Jalan mereka berdua, si nenek di depan, si Sinta di belakang ngikutin gitu. Jalan pelan, nggak berapa lama si nenek ini berhenti kayak nengokin gitu, kayak ngeliatin ini si Sinta ngikut atau enggak. Udah mastiin kalau Sinta masih ikut,
jalan lagi beberapa kali seperti itu. Akhirnya mereka sampai di kayak masuk ke hutan gitu ya, sampai di sebuah rumah, dan rumah itu terbuat dari kayak anyaman bambu, benar-benar khas zaman dulu gitu teman-teman, nggak gitu besar rumahnya. Diajak masuk sama si nenek, ayo nak masuk, ini rumahnya nenek gitu, ayo ayo masuk masuk masuk, biar hangat di dalam gitu. Waktu mulai masuk ke dalam rumah, sayup-sayup Sinta ini dengar kayak ada suara orang lagi mukul-mukul sesuatu gitu, dang 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 gitu. eh Akhirnya diajak masuk sama si nenek. Terus di situ Sinta ngelihat, setelah di dalam rumah ya, Sinta itu ngelihat ada kakek-kakek gitu, rambutnya panjang putih kayak diikat ke atas gitu. Beliau cuma pakai kain putih gitu yang diiketin di bagian bawah badannya, sedangkan bagian atas ini terbuka gitu ya, nggak ditutup apa-apa. Beliau sedang duduk sambil kayak bikin apa ya, senjata semacam keris gitu, pukul-pukul gitu, dang 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 gitu. Setelah dekat, si nenek ini bilang ke kakek-kakek itu, "Mbah, ini loh cucumu dateng. Ini nak, ini mbah kamu, ini kakekmu," gitu. Setelah dengar kayak gitu, si kakek ini terus dongak gitu ya, ngelihat ke arah Sinta terus bilang, "Udah, Dok ya, gitu. Udah nak ya, kamu pulang sekarang. Jangan di sini, bahaya. Udah pulang aja ya. Dah, Mbah," ini bicara ke nenek, "diantar aja, biar Sinta ini pulang. Jangan di sini." Terus setelah ngomong gitu, si kakek ini lanjut lagi gitu, pukul-pukul dang dang dang. Kerja sama si nenek ini Sinta diajak gitu ya, "Udah nak ya, kamu makan dulu, pasti kamu lapar," gitu. Terus sambil diambilin ubi bakar gitu yang masih keluar asapnya gitu ya, terus sama air hangat. Udah dikasih ke Mbak Sinta, terus Sintanya ini makan gitu, lahap gitu, karena kelaparan, kecapean, kelaparan gitu. Setelah selesai makan, setelah selesai minum juga, si nenek bilang lagi, "Dah, Dok, segera tidur aja ya. Pasti kamu kecapean, kasihan kamu ini. Udah tidur aja dulu," gitu. Terus diantar ke suatu ruangan gitu yang mungkin kamar gitu ya. Dan di situ itu ada dipan yang terbuat dari anyaman bambu gitu. Sederhana banget, bener-bener khas zaman dulu. Karena saking capeknya, Mbak Sinta ini nurut aja gitu. Dan dari awal tadi itu bener-bener nggak ada penolakan sama sekali dengan apa yang dikatakan si nenek gitu ya. Mbak Sinta apa si Sinta sendiri ini juga nggak tahu kenapa kayak gitu. Mungkin karena kecapean, kelelahan mungkin. Akhirnya Sinta tidur di situ, istirahat. Pagi harinya, matahari udah muncul gitu, si Sinta ini kebangun, buka mata gitu, deng gitu. Dia heran, kok dia tiba-tiba ada di depan sebuah batu yang gede, nggak tahu itu di mana. Di sekitarnya itu ada pohon kopi sama pohon pinus. Bener-bener bingung Sinta waktu bangun itu. Yang diingat dia kan semalam dia tidur di rumah sepasang kakek nenek itu. Kok sekarang tiba-tiba ada di sini? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Benar-benar nggak habis pikir gitu si Sintanya. Terus dia noleh, toleh-toleh kanan kiri gitu. Dia lihat itu carriernya. Akhirnya dia bangun, angkat carrier, bawa. Dia jalan, ngikutin jalan gitu ya. Akhirnya nggak berapa lama dia sampai di apa ya, jalan pendakian gitu, di rute pendakian. Dia sampai di situ berhenti agak lama, dia bingung nginget-nginget ini kira-kira rute yang mana ya, rute di pos berapa gitu. Dia berusaha inget-inget tapi kayak masih bingung gitu. Tiba-tiba dari bawah itu kayak ada suara motor naik,
Gitu. Ada bapak-bapak gitu. Begitu sampai di depan Sinta, bapak-bapak ini tanya, loh, mbaknya mau kemana? Mau turun? Kalau mau turun di sana mbak lewatnya, bukan di sini. Gitu. Oh iya pak, saya mau turun. Ini di mana ya pak ya? Loh, ini udah dekat pak dari pos registrasi, pos bawah. Itu mbaknya kalau mau jalan itu sekitar setengah jam udah sampai di pos registrasi. Loh, gitu ya Pak ya? Masih kayak bingung gitu ya. Terakhir kali dia ada di pos 4, kok sekarang tiba-tiba ada di pos 1 gitu. Dekat dengan pos 1 gitu. Oh iya deh Pak, makasih ya gitu. Akhirnya bapak itu pergi, si Sinta jalan tuh turun. Beneran, nggak sampai setengah jam dia udah sampai di pos registrasi. Akhirnya dia datang ke pos registrasi itu, dia tanya ke penjaganya. Dia lihat si Kevin ini ternyata masih ada. Berarti kan belum turun si Kevin, si Rizky ya, mohon maaf. Si Rizky itu belum turun. Akhirnya dia mutusin buat nunggu di warung gitu, sambil beli makan, istirahat di situ. Sampai siang ditunggu ini si Rizky nggak turun-turun, lama gitu. Akhirnya si Sinta ini ngobrol sama beberapa pendaki yang ada di situ. Dia cerita tentang kejadian semalam dan responnya mereka ini kayak heran gitu ya. Kayak kaget, beneran mbak kayak gitu? Iya mas beneran, saya alami itu bener-bener tadi malam. Saya tadi malam itu juga ada di pos 4 dan bangun-bangun tiba-tiba udah deket dari pos 1 gitu. Kayak apa ya, nggak wajar kan ya, nggak masuk akal gitu. Nggak berapa lama siang itu si Rizky kelihatan tuh dari atas turun sama beberapa orang pendaki, kayaknya mereka barengan turun. Si Rizky lihat Sinta, dia langsung lari datangin si Sinta sambil nangis dia itu minta maaf ke Sinta. Maaf ya Sin, aku bener-bener minta maaf. Semalam itu aku kira kamu tidur. Waktu bangun kok kamu nggak ada. Aku coba cari keluar dari tenda, cari-cari di sekitar tenda. Sekitar 1 jam aku cari kamu, tapi tetap nggak ketemu. Aku beneran bingung, Sin, kamu kemana? Maafin aku ya, Sin, aku udah tinggalin kamu. Aku bener-bener minta maaf. Akhirnya aku mutusin buat nunggu pagi untuk cari kamu lagi gitu. Setelah pagi aku cari di sekitaran area tenda. Akhirnya aku ketemu sama beberapa pendaki. Aku tanya ke mereka dan mereka ini nggak lihat kamu. Akhirnya aku mutusin buat turun dulu. Kalau seandainya kamu udah turun duluan dan beneran kamu ada di sini, Sin. Maafin aku ya, aku benar-benar minta maaf, Sin. Karena masih marah gitu ya, masih jengkel, si Sinta ini cuman diem aja. Nggak respon sama sekali, cuman ngeliatin si si Rizky ini gitu. Akhirnya si Sinta ngomong, udah yuk Riz, kita pulang aja, anterin aku. Atau kalau kamu nggak mau anterin aku pulang sendiri juga nggak apa-apa gitu. Karena masih marah ya. Udah akhirnya mereka berdua ambil motor pulang. Sepanjang perjalanan si Rizky ini ngulang lagi ceritanya sambil minta maaf gitu. Aku beneran minta maaf, Sin. Aku nggak ada niatan ninggalin kamu kayak gitu. Udah berusaha dirayu. Sinta tetap aja diem gitu. Responnya nggak jawab sama sekali. Akhirnya setelah masuk Malang gitu ya, masuk kota Malang, Rizky ini minggir ke satu tempat gitu, ngajak Sinta ini ngomong lagi. Mereka turun dari motor, duduk, dijelasin lagi, berusaha ngejelasin terus ini si Rizky. Beneran Riz, aku nggak ada niatan buat ninggalin kamu. Dan sebenarnya tadi malam itu aku udah sampai pos 5. Aku istirahat di sana, nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba ada seorang kakek-kakek datang gitu sambil bawa cambuk. Dia datang, dia tiba-tiba itu nyambuk aku ke punggung, ke kaki, itu dicambuk sambil ngomong, itu cucuku, ceplas gitu. Kamu jangan kurang ajar, sambil nyambuk ngomong gitu, terus-terusan ngomong gitu. Karena takut, akhirnya aku minta maaf meronta-ronta, aku lari turun lagi balik ke bawah gitu. Si Sinta ini terus tanya, hah beneran Riz,
si Sinta ya yang tanya, beneran Riz kamu dicambuk, emang gimana yang nyambuk kamu gitu. Iya Riz, iya Sin, yang nyambuk aku itu kakek-kakek, rambutnya panjang putih diikat ke atas, dan beliau ini cuman pakai seikat kain putih gitu buat nutup bagian bawah. Sedangkan bagian atas ini nggak dibiarin terbuka gitu, dan aku dicambuk, dan sambil ditunjukin gitu sama si Rizky di punggung sama di kaki itu benar-benar ada bekas bilur biru gitu, kayak bekas cambukan. Si Sinta itu juga kaget gitu ya lihat kayak gitu, terus dengan apa ya, sosok kakek-kakek yang diceritain sama si Rizky kok sama kayak yang tadi malam kakek-kakek aku temuin gitu. Dia bingung gitu. Akhirnya mereka lanjut lagi setelah ngobrol itu, berusaha Rizky tetap ya berusaha jelasin ke si Sinta. Mereka lanjut lagi ngantar si Sinta pulang ke tempatnya. Terus Sinta ngomong, udah deh Riz, aku nggak mau lagi naik ke gunung kalau kayak gini, dan udah mulai sekarang juga kamu jangan deket-deket aku deh, aku nggak mau gitu. Akhirnya Sinta masuk ke rumahnya, si Rizky pergi gitu dengan masih perasaan jengkel si Sintanya. Karena penasaran ya, Sinta ini coba-coba tanya gitu ke bapaknya gitu. Pak, tempo hari itu aku naik ke Gunung Arjuno via Purwosari, dan akhirnya diceritain tuh tentang sosok kakek nenek itu ke bapaknya. Bapaknya juga kaget, loh masa sih Nduk beneran kayak gitu? Iya Pak, beneran gitu. Emang kita ada tak Pak saudara yang seperti itu penampilannya, atau saudara yang emang tinggal di daerah Arjuno sana? Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya nggak ada Nduk. Ya mungkin aja mereka itu kakek nenek moyang kita zaman kerajaan mungkin gitu. Dah, kalau kamu nggak ada pengalaman naik gunung, mending nggak usah naik gunung lagi. Buat apa juga, bahaya gitu. Akhirnya si Sinta ini nurut gitu ke bapaknya, dan sampai sekarang, sampai tahun ini gitu ya, 2022 ini, Sinta itu nggak pernah naik lagi ke gunung manapun di Indonesia gitu ya, sama sekali kapok, udah nggak mau lagi naik gunung. Dan kejadian itu terjadi di tahun 2009 teman-teman, dan sampai sekarang nggak pernah lagi si Sinta ini naik ke gunung. Itu tadi ya cerita pengalaman Sinta waktu naik ke Gunung Arjuno via Purwosari. Semoga semuanya terhibur dengan cerita ini. Buat teman-teman kalau misalnya pengen berbagi cerita gitu ya, bisa kirim ke alamat email di jalanmalamofficial@gmail.com, itu nanti ada di deskripsi juga. Bisa dengan format tulisan maupun format audio gitu ya. Nanti kalau sempat Bapak bakalan dibawain di channel ini gitu. Nah sekian teman-teman ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat para subscriber, buat yang udah support, udah kasih like, udah komen, dan udah share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan siapapun itu, semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, termasuk dalam hal rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.